Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Dian Anggraini. Saya berasal dari kelas 12.1 dan bernomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perjanjian Renville yang terjadi pada 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Jangan lupa disimak ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ya. Jadi, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak langsung mengakui kemerdekaan tersebut dan berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia melalui berbagai cara, termasuk kekuatan militer dan diplomasi. Berbagai perundingan seperti Linggarjati sebelumnya telah dilakukan, namun belum menghasilkan kesepakatan yang memuaskan kedua pihak. Ketegangan pun meningkat ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama pada 21 Juli 1947 dengan dalih menjaga ketertiban. Padahal tujuannya adalah untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Serangan tersebut menimbulkan korban besar dan kecaman dari dunia internasional, sehingga akhirnya PBB turun tangan untuk membantu mencari solusi damai melalui pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN. Dari sinilah muncul upaya perundingan baru yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Renville. Jadi, Perjanjian Renville dilatar belakangi oleh pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Pertikaian ini disebabkan oleh serangan Belanda ke Indonesia yang terjadi pada 21 Juli 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda pertama, di mana serangan yang dilakukan Belanda ke Indonesia mendapat perhatian negara lain dan menjadi kecaman internasional. Kemudian pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB turun tangan untuk membantu menghentikan serangan Belanda tersebut. Akan tetapi, pada 5 Agustus 1947, Belanda dan Indonesia kembali mengumumkan akan melakukan gencatan senjata, sehingga membuat Dewan Keamanan PBB mengambil langkah penyelesaian. Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau yang sering kita sebut KTN, yang terdiri atas Australia, Belgia, dan juga Amerika Serikat, yang bertugas untuk memediasi dan menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda, yang mana KTN juga berusaha mendekatkan kedua belah pihak yaitu Belanda dan Indonesia untuk menuntaskan segala pertikaian dan persoalan militer serta politik. Perundingan Renville pun secara resmi dimulai pada 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 di kapal Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, di mana terdapat tokoh-tokoh yang hadir dalam perundingan tersebut. Yang pertama yaitu terdapat delegasi perwakilan Indonesia yang terdiri dari Amir Syarifuddin Harahap sebagai ketua, Ali Sastro Amijoyo, Haji Agus Salim, Dr. Johannes Leimena, Dr. Coatiklen, dan Nasrun. Yang kedua yaitu ada delegasi perwakilan Belanda yang terdiri dari R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua, Mr. Van Vredenburg, Dr. P.J. Koos, Mr. Soumokil, dan yang terakhir yaitu ada mediator Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Frank P. Graham dari Amerika Serikat selaku ketua, yang kedua yaitu Paul Van Zielen, dan yang terakhir yaitu ada Richard Kirby dari Australia. Perundingan tersebut menghasilkan beberapa perjanjian, diantaranya yang pertama yaitu Belanda secara de facto mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Yang kedua yaitu disetujuinya garis demarkis atau garis Van Hoek yang memisahkan daerah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana setelah penandatanganan Perjanjian Renville tercatat banyak memberikan dampak yang membawa kerugian bagi Indonesia. Selain itu, kesepakatan dari
perjanjian Renville justru membuat hubungan Indonesia-Belanda kian memanas. Terdapat berbagai dampak, diantaranya yaitu yang pertama, persempitan wilayah Republik Indonesia. Dilansir dari buku Indonesia National Revolution tahun 1945 sampai dengan 1950, tulisan Anthony Reid, keberadaan garis demarkis Van Mook dinilai sebagai hinaan karena wilayah Indonesia jadi semakin dipersempit. Bahkan wilayah yang disepakati menjadi lebih kecil dari sebelumnya dalam perjanjian Linggarjati yang menyepakati Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Justru berdasarkan garis demarkis Van Mook, wilayah Republik Indonesia berkurang, yang menyisakan Banten, sebagian Jawa, dan Madura. Selain wilayah Indonesia yang menjadi semakin sempit, Belanda juga melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia. Akibat lain dari perjanjian Renville adalah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena banyaknya protes dari golongan-golongan masyarakat di Indonesia. Selain itu, karena banyaknya protes tersebut, muncul kelompok-kelompok anti pemerintahan. Meskipun banyak protes yang dilayangkan, Kabinet Hatta yang merupakan kabinet baru setelah runtuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dengan terpaksa tetap melaksanakan perjanjian Renville walaupun sangat merugikan untuk Indonesia. Bahkan, lebih jauh lagi, perundingan Renville menjadi salah satu pemantik dari pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII yang diinisiasi oleh Kartosuwiryo. Belanda juga turut membuat negara boneka, antara lain yaitu negara Pasundan, negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Jawa Timur, negara Indonesia Timur, dan masih banyak lagi. Hal ini menandakan bahwa perundingan Renville menyisakan kekecewaan yang cukup besar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dari penjelasan ini tadi, dapat kita simpulkan bahwa perjanjian Renville merupakan upaya diplomasi antara Indonesia dan Belanda yang difasilitasi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN setelah terjadinya agresi militer Belanda pertama. Meskipun bertujuan untuk mencapai perdamaian, hasil perundingan ini justru merugikan Indonesia. Wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit akibat penetapan garis demarkis Van Mook. Terjadi blokade ekonomi, serta jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat penolakan masyarakat terhadap isi perjanjian. Selain itu, perjanjian ini memicu ketegangan politik baru seperti munculnya pemberontakan DITII dan pembentukan negara-negara boneka oleh Belanda. Dengan demikian, perjanjian Renville menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui diplomasi, tetapi juga memerlukan persatuan dan keteguhan dalam menghadapi tekanan asing. Nah, itu tadi penjelasan dari perjanjian Renville. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.